Perjuangan. Nah, di sini merupakan wawancara pertama kami dengan masyarakat Aceh yang ada di daerah ini. Terima kasih. Iya. Udah langsung buat. Kami cuma mau nanya ke norma-norma atau aturan sosial yang ada di Aceh itu. Yang di Bukit Tinggi itu biasanya apa aja, Pak? Aturan Iya, aturan-aturan itu apa aja gitu, Pak, yang berlaku di Aceh? Misalnya dalam segi sosial, Pak, berinteraksi. Agama itu yang penting apa ya? Jadi kata santun dalam ini kan Iya, Pak, dalam berinteraksi sama masyarakat itu kalau dalam berinteraksi harus sopan santun. Kalau di sana, Pak, menggunakan bahasa Aceh aja, Pak, atau bahasa Indonesia keseluruhan? Kalau di kota campur ya dari interaksi bahasa Indonesia juga. Umumnya kalau di Banda Aceh bahasa Indonesia lah. Ya kotanya. Kalau bahasa sehari-hari. Wawancara yang kedua, kami berada di Jalan Buasan. Kami mewawancarai masyarakat Aceh yang berjualan di Jalan Buasan. Dalam hal bersosialisasi gitu. Contohnya itu gimana? Aturannya kalau dengan Islam. Iya. Kalau kami kalau maghrib toko nggak boleh buka kalau maghrib. Oh, itu ya aturannya ya. Pakaian kalau yang cewek harus muslimah semua. Oh, maghrib juga gitu ya, Pak, ada aturannya juga. Iya. Sampai segitu ada kami. Selain itu, Pak, biasanya tentang keagamaan aja. Iya semua yang apa aturannya nomor satu yang agama. Kalau yang lain kan ngikut aja dia. Kalau perayaan Suntik. biasanya ini apa adiknya? Coba. Budaya Buddha. Sebentar ya. Baik, untuk wawancara yang ketiga, kami melakukan wawancara kepada Ibu Suryati yang berada di Jalan Kuning. Dengan ibu ini adalah seorang penjual sembako.
setengah.
Di sini saya akan mewawancarai Pak Fauzi sebagai masyarakat suku Aceh yang berdomisili di Kecamatan Medan Tembung. Baik Pak, di sini saya ingin mewawancarai Bapak. Saya ingin bertanya norma-norma apa saja sih yang masih Bapak terapkan di kehidupan sehari-hari Pak? Banyak norma-norma, misalnya sosial seperti gotong royong, silaturahmi sama tetangga, tutur sapa, itu apa juga penting juga dalam kehidupan kita ini. Jumpa sama orang kita Aceh tidak boleh kita sombong. Suku lain juga sama seperti itu. Lanjut Pak, pertanyaan berikutnya itu kebiasaan sosial masyarakat apa yang masih diterapkan di kehidupan sehari-hari Pak? Banyak. Ya tunggu, ini anak saya ini minta susu gula. Macam mana? Apa tadi dia lupa pun bapak tadi? Kebiasaan sosial masyarakat apa yang masih diterapkan di kehidupan sehari-hari Pak? Itu contohnya seperti apa gitu? Normal sosial. Kebiasaan sosial. Oh, kebiasaan sosial. Oh, kebiasaan sosial itulah seperti apa? Ya saling bantu membantulah, tolong menolong. Ya tunggu ya. Ini anak saya ini udah minta susu nih. Cepat sikit. Apa lagi? Tanya aja bapak. Iya Pak. Kalau bisa bapak jawab. Berikutnya itu Pak, apakah Bapak masih menggunakan bahasa Aceh di kehidupan sehari-hari seperti menggunakan bahasa daerah kepada anak dan keluarga di rumah Pak? Ya saya tinggal di Medan ini kalau sama istri bahasa Aceh, sama anak tidak pandai dia bahasa Aceh, cuma tahu apanya, tahu artinya yang kita bilang tuh dia tahu tapi tidak pandai dia ngucap. Ada lagi adik mau adik tanyakan? Ini pertanyaan terakhir sih Pak. Berikutnya itu tradisi atau upacara adat istiadat yang masih dilakukan oleh masyarakat suku Aceh yang masih Bapak terapkan sampai saat ini itu apa aja Pak? Kalau di Medan ini bapak ini masuk Aceh sepakat. Kalau di kampung sana seperti kalau misalnya lah ada pesta, kami itu saling tolong menolong itu, saling merangkul satu sama lain. Mak ya tunggu, ini kakak ini lagi nanya. Ini ngomong-ngomong dari fakultas mana ini? Kok rame-rame datang kemari? Kami dari Unimed Pak. Oh, dari Unimed itu jalan pancing sana? Oh iya bagus tuh bagus. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sepertinya sih udah selesai Pak. Terima kasih ya Pak. Yo, kalian bagus ya, apa namanya belajar yang rajin. Proses dari upacara Peusi Juek diisi dengan doa keselamatan serta kesejahteraan sesuai dengan ajaran agama Islam. Sebagai agama yang mayoritas dianut oleh masyarakat suku Aceh yang berada di Kecamatan Medan Tembung ini. Karena itu, pemimpin rap Peusi Juek diutamakan dari golongan yang cukup memahami serta menguasai agama Islam. Demikian upacara Peusi Juek dilaksanakan oleh masyarakat suku Aceh sebagai ungkapan rasa syukur atas keselamatan maupun kesuksesan ketika mereka berhasil meraih sesuatu yang baik yang berkaitan dengan benda maupun manusia. Seluruh permohonan maupun rasa syukur ditunjukkan pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan. Penjelasan dari masyarakat Aceh terkhususnya di Kota Medan ini bahwasanya pada kalangan pedesaan itu penggunaan tradisi Peusi Juek itu hanya melakukan hal-hal kecil saja, misalnya pada saat ibu misalnya membeli kendaraan
pakai membuat acaranya gitu. Kemudian orang itu misalnya pada penaburan di sawah, padi di sawah. Nah, orang itu juga menggunakan tradisi Peusi Cuek itu dan melakukan acara terkait dengan tradisi Peusi Cuek. Nah, akan tetapi khususnya di kecamatan Medan ini, di kota Medan ini, khususnya di kecamatan Medan Tembung, dengan memiliki gaya hidup yang lebih modern, orang ini menggunakan tradisi Peusi Cuek hanya pada tradisi adat saja. Nah, jadi untuk misalnya ketua-ketua adatnya atau tokoh-tokoh adat yang sangat dihargai orang ini biasanya dinamakan, kalau misalnya dia laki-laki dia dinamakan Teuku, kalau dia misalnya perempuan dia dinamakan Umi. Proses dari upacara Peusi Cuek diisi dengan doa keselamatan serta kesejahteraan sesuai dengan ajaran agama Islam sebagai agama yang mayoritas dianut oleh masyarakat suku Aceh yang berada di Kecamatan Medan Tembung ini. Karena itu, pemimpin Peusi Cuek diutamakan dari golongan yang cukup memahami serta menguasai hukum agama Islam. Demikian upacara Peusi Cuek dilaksanakan oleh masyarakat suku Aceh sebagai ungkapan rasa syukur atas keselamatan maupun kesuksesan ketika mereka berhasil meraih sesuatu yang baik yang berkaitan dengan benda maupun manusia. Seluruh permohonan maupun rasa syukur ditunjukkan pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan.